Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sudah berada di Kampung Ciberem, Desa Ciaruten, Udik, yaitu kita akan mengunjungi makam Syekh Mbah Rapidin. Dan jangan lupa untuk sebelumnya, untuk sahabat channel, untuk subscribe, like, comment, and share. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber dari Sabang sampai dengan Merauke. Semoga channel Mitra Pemuda ini menjadi maju, berkembang, dan bermanfaat. Mari kita ikuti, telusuri perjalanan kami di makam Syekh Mbah Rapidin. Sahabat channel, pagi ini saya sudah berada di makam Syekh Mbah Rapidin. Dan untuk itu saya sudah ditemani dan didampingi oleh Ustadz, yaitu Ustadz Asyari Maghribi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, Alhamdulillah hari ini Mitra Pemuda sudah bisa ditemani oleh Pak Ustadz untuk menceritakan tentang keberadaan dari makam Syekh Mbah Rapidin. Boleh kita berbagi cerita untuk sahabat channel bahwasanya makam Syekh Mbah Rapidin ini berada di tengah sawah. Kita akan telusuri bahwa Pak Ustadz ini akan menceritakan sedikit tentang keberadaan dari makam Syekh Mbah Rapidin. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zaru ilal ulama'i faqad zaruni. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maupun Mbak Fitri yang telah menanyakan tentang keberadaan makam Syekh Mbah Rapidin yang terletak di daerah Kampung Ciberem 1, Desa Ciaruten Udik. Sebenarnya di Desa Ciaruten Udik itu ada 5 ulama. Yang pertama Mbah Roko, Mbah Jairan, Mbah Sahilun, Mbah Rapidin, dan Mbah Bolondong. 5 ulama ini kurang lebih tidak menambahkan, tidak melebihkan apa yang saya ceritakan sebagaimana sumber, yaitu dari salah satu anak sesepuh yang berada di Desa Ciaruten Udik, yaitu Bapak Tatang. Dari Bapak Tatang ini dari 4 saudara, dia adalah anak terakhir, yaitu dari Bapak Haji Japara. Bapak Haji Japara termasuk orang asli penduduk Ciberem 1. Nah, dulu Ciberem 1 itu terkenal yang namanya disebut Mbah Ipong. Jadi orang yang pertama kali berdomisili di tempat Ciberem, di desa Ciaruten Udik maupun desa Kampung Ciberem 1 ini adalah disebutnya Mbah Ipong. Nah, Mbah Ipong itu sesepuh yang berdomisili di kampung ini. Dan keberadaan tentang makam, yaitu Mbah Rapidin ini, ya kan, itu diperkirakan tidak melebihkan atau tidak mengurangi, karena pernah ditanyakan kepada sesepuh yang umur 115 tahun yang silam, makam ini udah ada. Berarti kurang lebih makam ini 200 tahun yang silam. Keberadaannya sudah hampir 200 tahun yang silam. Nah, makam Mbah Rapidin ini, 5 ulama ini, Mbah Roko, Mbah Jairan, Mbah Bolondong, Mbah Sahilun, Mbah Rapidin, mereka adalah pembuka agama. Tapi dari 5 pembuka agama ini, mereka punya pekerjaan masing-masing. Entah itu di media dakwah, entah sosialisasi dengan masyarakat, maupun
menyebarluaskan tentang agama Islam, entah itu dari golongan orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak-anak gitu. Nah, ini makam Mbah Rapidin. Saya di sini bahwa makam Mbah Rapidin ini adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang dimakamkan di tengah hutan yang sungguh sangat jauh dari pemukiman, Mbak, gitu. Ada lagi? Baik, Pak Ustadz, sahabat channel, kita sudah banyak sedikit tahu cerita tentang Syekh Mbah Rapidin, bahwasanya memang ini adalah salah satu wali Allah. Wali Allah. Posisinya pun memang sangat sulit sekali ya, Pak Ustadz. Kalau boleh saya tahu, Pak Ustadz, apakah makam ini sudah didaftarkan sebagai cagar budaya? Karena memang kalau saya lihat kondisinya cukup sangat sederhana. Jadi apabila mungkin nanti Mitra Pemuda sudah mengeksplor, insya Allah mungkin pemerintah bisa melihat keadaannya dan bisa dibangun untuk juga memberi kenyamanan kepada penjara. Khususnya saya mau bertanya tentang makam Syekh Mbah Rapidin ini, apakah dengan kondisi yang cukup sangat jauh di tengah-tengah hutan ataupun masih sawah, adapun kita melewati sawah, penjara adakah yang tahu tentang keberadaan Syekh Rapidin ini, Pak Ustadz? Alhamdulillah, sepengetahuan semenjak saya tinggal di kampung ini, penjara itu salah satunya dari daerah Kalimantan, dari Banten, dari Jakarta, maupun dari Madura, maupun sewilayah desa Ciaruten Udik ini. Emang makam Syekh Rapidin ini maupun 5 wali ini belum terdaftar di dalam situs negara. Gitu, apa tahu disebut cagar alam ya, gitu. Nah, dia jadi hanya masyarakat sekitar aja yang merawat, yang membenahi, gitu. Sekalipun ada penjara-penjara dari luar daerah sini, ya dengan ala kadarnya aja ya. Mudah-mudahan dengan adanya pemberitahuan tentang cagar, insya Allah yang akan jadi cagar alam ini oleh Mbak Fitri, mudah-mudahan untuk bisa memberikan rasa kenyamanan, keamanan bagi penjara. Karena di dalam Islam itu ziarah kepada para wali termasuk ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bukan berarti kita menyembah kepada makam, tapi kita berdoa di tempat makam wali Allah. Insya Allah dengan kita mengirimkan suratul Fatihah sebagaimana yang diajarkan dalam hukum agama, insya Allah mereka pun nanti akan jadi saksi di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, tadi sedikit Pak Ustadz memberikan sebuah cerita bahwa keberadaan dari makam Syekh Mbah Rapidin ini kurang lebih 200 tahun. Memang untuk masyarakat di sini, pernahkah ada yang ingin membongkar ataupun mungkin pejabat sekitar desa dari Ciberem ini ada yang berusaha untuk membongkar untuk dijadikan sawah ataupun lahan untuk tanaman ataupun adakah? Atau memang ini sudah dihargai, memang ini adalah makam yang sudah berdirinya memang sudah cukup lama dan memang untuk masyarakat sekitar ini memang sudah memberikan posisi untuk makam Syekh Mbah Rapidin ini memang harus dilestarikan di sini dan dijaga oleh masyarakat di Kampung Ciberem ini. Jadi alhamdulillah sampai saat ini makam 5 wali ini hanya dilestarikan oleh masyarakat sekitar dan tidak ada untuk pembongkaran, tapi masyarakat sebenarnya keinginan masyarakat untuk bisa pemerintah setempat, entah itu dari kabupaten, entah itu kota Madia, bisa insya Allah makam para 5 wali ini dijadikan cagar budaya. Untuk makam kelima walinya dekat di sini atau jauh-jauh? Oh, jauh-jauh. Jauh. Baik sahabat channel, kita mungkin menanyakan tentang kondisi karena memang Indonesia pada saat ini adalah masa pandemi, kurang lebih hampir memasuki 2 tahun. Pak Ustadz, di masa pandemi ini apakah ada dari daerah lain, mungkin dari Jakarta ataupun dari daerah di luar Jabotabek untuk mengunjungi di sini? Apakah kampung di sini lebih ada protektif untuk prokes kesehatan atau gimana? Atau berkurangkah para penjara untuk mendoakan Syekh Mbah Rapidin? Semenjak datangnya pandemi COVID-19, penjara bisa dikatakan berkurang. Gitu. Yang tadinya dari luar kota atau luar provinsi atau luar daerah, itu bisa dikatakan sebulan sekali ada atau seminggu sekali ada. Tapi ketika datangnya pandemi ini, bisa dikatakan 2 bulan sekali pun belum tentu ada. Jadi, tapi kalau ngelihat apa yang disampaikan oleh masyarakat sekitar ini ada aja. Kalau untuk warga setempat mah ya, kayak seperti seperti kampung Cimanggu, kampung Ciaruten, terusnya kampung Layung Sari, Sukakarya, Ciberem, Gunung Letik, terusnya Babakan Cigola gitu ya.
ada aja yang ziarah gitu, ada yang ziarah. Tapi kalau untuk di luar daerah maupun di luar kota sana, menurut sepengetahuan saya belum ada. Ya mungkin mengikuti apa yang disampaikan oleh peraturan pemerintah. Dan mudah-mudahan dengan peraturan tersebut kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala di makam wali Allah, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera hengkang dari negeri Indonesia. Amin. Pak Ustadz, sedikit saya bercerita tentang ini adalah salah satu makam, berarti saya berbicara dengan para penziarah. Penziarah di sini kan kalau kita ngelihat akses perjalanan sangat sulit sekali dengan jalan setapak. Ya. Yang kemungkinan mungkin tadinya Mitra Pemuda akan datang ke sini malam hari ya, karena hujan terlalu lama sekali dari Jakarta menuju ke desa Kampung Ciberem ini. Kita tadi berundur sampai pagi ini, kita alhamdulillah bisa ditemani oleh Ustadz Asyari Maghribi. Pak Ustadz, boleh saya bertanya, kalau penziarah ini untuk datang ke makam Syekh Mbah Rapidin ini pagi kah, siang kah, atau malam kah? Kan biasanya kalau saya berziarah, saya mengunjungi makam-makam yang lain, mereka lebih banyak berziarahnya itu malam hari. Karena kalau kita lihat malam hari, kalau ngeliat asetnya itu sangat sulit sekali ya. Ya. Coba Pak Ustadz dijelaskan dengan sahabat channel. Jadi kalau di luar kota atau luar daerah sini bervariasi ya, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Biasanya kalau yang pagi itu hanya berapa orang aja, misalnya seperti laki 2 atau ibunya atau istrinya 1. Dan kalau di malam hari itu mereka yang di luar kota atau di luar daerah sini, biasanya mereka memakai jasa masyarakat di setempat. Contoh misalnya orang-orang di sini diminta tolong untuk mengantar ke sini karena ngelihat akses jalan emang Masya Allah cukup lumayan luar biasa. Ya luar biasa ini, apalagi sampai melewati berapa kali terusnya perjalanannya setapak. Dan mudah-mudahan dengan adanya pemberitahuan atau Mbak Fitri mengekspos tentang pemberitaan makam ini maupun 5 wali Allah ini, mudah-mudahan di masa yang akan datang, mudah-mudahan tempat ini bisa nyaman. Amin. Akses jalannya terutama bisa dipakai siang, pagi, sore, dan juga insya Allah tempat ini bisa lebih banyak lagi. Biasanya dikarenakan akses jalan Mbak Fitri, pernah tuh lagi tuh semobil itu yang ziarah di dalamnya ada 11 orang, tapi yang masuk ke sini cuma 3 orang. Karena kenapa? Ngelihat dari jalan raya ke sini tuh akses jalannya sungguh sangat lumayan sulit. Kita melewati beberapa kali ya tadi. Iya, beberapa kali ya. Luar biasa. Baik. Dan posisinya ini Mbak Fitri saya kasih tahu. Sebenarnya ini posisi makam ini adanya di atas. Ya, di atas. Karena lapuk tergerus dengan air, terkikis. Sebenarnya ini dulunya ada di atas. Gitu, di atas. Dan kalau yang di sana itu bisa dikatakan makam tangan kanan dari Syekh Rapidin di sebelah sana. Berarti di sini ada sahabatnya. Sedangkan Syekh Rapidin ini punya anak namanya Mbah Safiuddin Sambas di daerah Cibadak. Mbah Safiuddin Sambas daerah Cibadak sama Mbah Digul Mataram. Salah satu pertanyaan saya yang terakhir, bahwasanya di makam yang berada posisinya tepat di tengah hutan berdampingan juga sawah juga, ini cukup sekali misteri banget ya Pak Ustadz ya. Apalagi kalau kita bisa mengeksplor malam hari, ini luar biasa, sangat sekali tempatnya cukup bagus. Pak Ustadz, saya mau tanya, karena ini tempatnya di tengah sawah dan tengah hutan, adakah suatu kejadian yang aneh di makam Syekh Mbah Rapidin? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya memberikan apa yang terjadi di daerah-daerah kami ini berkaitan dengan para 5 wali Allah. Kalau untuk kejadian dengan para wali Allah itu alhamdulillah tidak ada, hanya cuma sebatas makam para wali yang 5. Maupun di sekitar makam-makam para wali, emang tempat ini disebut oleh masyarakat luas, oleh desa Ciarutun Udik maupun di luar desa sana, bisa dikatakan satu tempat yang cukup ya angker lah ya. Tapi bukan dekat daerah makam ini, di dekat bambu-bambu sana. Sampai dulu saya pernah mendengar dari salah satu orang tua, itu kalau malam apa ya Mang? Keluar 40 bulan Safar. Bulan Safar itu dari bambu sana itu keluar 40 anjing. Gitu. Dan ini sungguh sangat bukan berarti ini ada sangkut paut dengan para wali Allah.
dimanapun tempat buminya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menciptakan yaitu berbagai macam makhluk, entah itu yang zohir maupun yang batin, gitu. Jadi kalau dibilang ada satu kejadian aneh, itu cuma ada di bulan Safar pernah keluar 40 anjing yang langsung dulunya di pohon mangga, ya. Tapi kalau untuk saat ini alhamdulillah sudah tidak keluar lagi. Sahabat channel, kami sudah didampingi oleh Ustadz Asyari Maghribi. Mereka sudah, Pak Ustadz ini sudah memberikan keterangan dan cerita informasi yang begitu singkat, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Ustadz. Pagi ini kita sudah mendapatkan ruang yang luar biasa di Kampung Ciberem ini. Semoga Kampung Ciberem, Desa Ciaruten ini apabila ada yang melihat, pemerintah ataupun kepala desa bisa memperbaiki sehingga bisa para ziarah bisa nyaman untuk berdoa untuk Syekh Mbah Rapidin. Terima kasih banyak. Saya boleh izin Pak Ustadz untuk mengeksplor Syekh Mbah Rapidin ini? Silakan diperkenankan, dan mudah-mudahan dengan adanya berita ini bisa memberikan perhatian kepada yang tadi Mbak sampaikan, pemerintah, dan supaya bisa ada kenyamanan, ketentraman, maupun bagi orang yang akan berziarah ke tempat ini. Dan insya Allah mudah-mudahan sebelum dan sesudahnya saya memberikan informasi tentang keberadaan makam Syekh Mbah Rapidin ini. Mudah-mudahan bila mana salah itu atas kesalahan saya pribadi, bila mana benar insya Allah atas kefadalan atau keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan apa yang tadi Mbak inginkan untuk mengeksplor tempat ini, saya doakan dengan adanya berita ini khusus dari Mbak Fitri beserta krunya, Allah angkat derajat, Allah berikan yaitu keberkahan, Allah selalu tanamkan nilai-nilai keimanan dan keislaman, dan akan diberikan rizki yang berlimpah dengan kita cinta kepada para alim ulama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga mitra pemuda pun bisa maju berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, ya Pak Ustadz, ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati sallallahu ajma'in. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali karim wa azim sultanik. Allahumma anzil alaina ya Allah bil mujizatil Qur'an wa bisiril Qur'an wa bi barakatil Qur'an wa bi shifail Qur'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Biqadrika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.